Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Baik, kami dari kelompok Nabil. Di sini kami akan memaparkan laporan tugas besar kami pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan tugas besar kami berjudul aplikasi sistem peringatan dini banjir. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan tim dulu, bisa di next slide. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Sania Rahmalia, lalu ada Rara Nur Anissa, ada Neng Nur Intan, habis itu juga ada Nabil Muhammad Irfandi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, poin-poin utama, dan tujuan. Nah, pada latar belakang, pada kota Bandung ini, karena sering dilanda banjir, dan aplikasi peringatan dini yang kita rancang masih fokus berada di Jakarta. Nah, makanya dibutuhkanlah redesign yang menyesuaikan aplikasi di Kota Bandung ini. Nah, jadilah kita meredesainnya pada aplikasi Kota Bandung yang tadinya di Jakarta dan kita pindahkan lokasi ke Bandung. Selanjutnya, poin-poin utamanya. Nah, pada aplikasi redesign aplikasi ini dilakukan karena aplikasi peringatan dini banjir masih berfokus di Jakarta. Nah, sementara itu kita harus menyesuaikan lagi yang berada di Bandung. Nah, yang di Bandung juga diperlukan poin-poin penting, yaitu yang berfokus pada karakteristik wilayah Bandung agar sistem lebih relevan, habis itu antarmuka pengguna mudah diakses, lalu informasi yang lebih akurat. Selain itu, uh, hal yang paling penting juga harus mendukung mitigasi bencana secara cepat dan tepat. Lalu untuk tujuannya, yaitu pada sistem peringatan banjir, uh, ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengguna, menyajikan informasi yang lebih jelas, menyesuaikan fitur dengan kebutuhan masyarakat Bandung, serta meningkatkan efektivitas dalam memberikan peringatan dini banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Nabil Muhammad Rifani akan melanjutkan sesi untuk presentasi. Seperti yang bisa kita lihat di layar, terdapat persona untuk aplikasi ini. Pertama-tama itu persona. Persona itu adalah gambaran besar user yang mungkin akan menggunakan aplikasi kita, yaitu aplikasi sistem peringatan dini banjir. Nah, kalau kita lihat persona ini, kita mempunyai namanya itu Andi Pratama, seorang laki-laki berumur 20 tahun. Edukasinya itu bachelor degree, occupation, college student, dan address-nya itu di Bojongso, Sukabirus, yaitu tepat dengan tujuan aplikasi kita, yaitu yang ingin mentransferkan dari aplikasi yang bertepatan di Jakarta ke Bandung. Nah, biografi dari Andi pertama ini juga adalah mahasiswa yang berusaha meningkatkan efisiensi belajar dan produktivitas. Ia fokus mengelola sumber daya dengan baik, memilih pangkat yang tepat, serta mengeksplorasi keterampilan digital dan kewirausahaan untuk mendukung karir masa depannya. Nah, motivasinya adalah didorong oleh keamanan, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan. Andi pertama berusaha menjadi pribadi yang andal serta memastikan keselamatan dalam setiap aspek pekerjaannya dan pengembangan diri. Nah, lalu goals the frustration-nya ini yang mungkin akan berkaitan dengan salah satu bagian dari persona yang mungkin akan berkaitan dengan aplikasinya. Nah, tujuan dari ini pertama ini goalsnya itu adalah mendapatkan peringatan dini banjir yang cepat dan akurat dari aplikasinya, lalu mendapatkan informasi lengkap dalam satu tempat, lalu integrasi dengan pemerintah dan layanan darurat, lalu yang keempat tuh warga mengetahui barang-barang esensial yang perlu dibawa untuk keselamatan dan kebutuhan dasar. Lalu ada frustasinya sendiri dari ini pertama ini, yaitu yang pertama itu adalah barang elektronik rawan basah ketika banjir datang. Yang kedua itu sulit diketahui dan kurangnya prediksi asal-usul banjir. Lalu ketiga desain aplikasi yang kurang nyaman di mata pengguna. Lalu yang keempat tuh yang terakhir tuh ada fitur aplikasi yang kurang maksimal. Nah, berdasarkan dari goals dan frustration ini kita mengambil beberapa fitur yang mungkin nanti akan berguna untuk gambaran besar usernya, yaitu Andi Pratama. Nah, kita juga masih memiliki personality seperti Andi pertama itu lebih ke extrovert atau gimana, lalu dia tuh lebih ke thinking, lebih berat ke judging, dan lebih berat ke intuisinya. Nah, untuk dari segi teknologi sendiri, di software dan sosial media ini, barnya itu hampir memenuhi, meskipun di mobile app-nya itu tidak sebanyak software dan sosial media. Maka dari itu, kami percaya bahwa dengan adanya
software dengan adanya pengembangan dari aplikasi kita, meskipun pemahaman dari mobile app-nya itu tidak sebesar software dari sosial medianya, kami berekspektasi bahwa ini pertama ini ketika menggunakan aplikasi kita itu akan tidak terlalu menyulitkan dengan user interface yang kami berikan. Oke, next. Nah, sekarang itu ada HTA, Hierarchical Task Analysis. Jadi HTA itu adalah task-task bagaimana user ingin ingin menggunakan fitur-fiturnya. Nah, kita kita lihat dulu dari rootnya, dari akarnya itu pengguna mencari informasi dan curah hujan pada daerah tertentu. Nah, sebelum masuk ke subtask ada satu hal yang harus dilakukan dulu, yaitu login dulu untuk nanti mengintegrasikan dengan fitur-fitur lainnya. Nah, lalu dari login ini kita masuk ke dua task utama kita. Yang pertama itu untuk melihat status banjir dan curah hujan, lalu task kedua itu melihat berita dan laporan masyarakat. Kita bedah dulu di task yang pertama. Nah, di task pertama ini kita memiliki beberapa subtask, banyak sekali ya, ada settings, notifikasi, status tinggi muka air, curah hujan, dan curah hujan ekstrim. Kita lihat dulu di setting, di setting itu task yang dibutuhkan itu adalah task yang akan ditampilkan yaitu untuk menampilkan informasi pengguna. Lalu notifikasi, kalau kita melihat di task notifikasi, subtasknya itu adalah menampilkan informasi notifikasi. Nah, lalu di status tinggi muka air memiliki subtask yang banyak. Nah, subtask yang pertama itu memilih daerah yang diinginkan. Yang kedua itu memilih bendungan di daerah yang sebelumnya sudah dipilih. Misalkan daerahnya dipilih di Bojong Soang, lalu bendungannya mungkin di daerah Sukabiru, Sukapura, Umayyah, dan lain-lain. Nah, lalu setelah memilih bendungan ini terdapat dua cabang subtask lagi, yaitu yang pertama itu ada memilih grafik ketinggian muka air, atau apabila tidak memilih grafik ketinggian muka air itu langsung ke memilih peta lokasi bendungan. Nah, lalu juga tapi dua task analisis ini meskipun beda memiliki satu output yang sama, yaitu menampilkan informasi terkait ketinggian muka air. Lalu kita masuk ke curah hujan. Curah hujan ini memiliki 4 subtask. Subtask yang pertama itu aplikasi menampilkan informasi curah hujan saat ini. Ini kalau apabila tasknya itu langsung menampilkan saja. Tetapi apabila kita ingin lebih detail, kita memiliki 3 ekstra task tambahan. Yang pertama itu pilih kota atau kabupaten. Lalu setelah pilih kota atau kabupaten, dia itu memasukkan nama daerah yang diinginkan. Lalu setelah memasukkan nama daerah yang diinginkan, memasukkan lokasi spesifiknya untuk menampilkan curah hujan yang sesuai dengan lokasi tersebut. Lalu kita juga memiliki curah hujan ekstrim. Nah, curah hujan ekstrim juga mirip-mirip dengan curah hujan yang sebelumnya, tetapi kalau curah hujan ekstrim, yang kirinya itu masih sama menampilkan informasi curah hujan ekstrim, tetapi yang kanannya itu dia itu langsung memilih nama daerah dan juga memilih tanggalnya berdasarkan kapan ya akan dicarinya, lalu menampilkan informasi curah hujan ekstrim. Nah, itu adalah rangkaian besar task analisis, task utama, subtasknya dan task-tasknya untuk task yang pertama yaitu melihat status banjir dan curah hujan. Lalu bisa kita lihat ke task yang kedua yaitu melihat berita dan laporan masyarakat. Nah, task kedua ini juga mengapa kita sangat perlu login karena nanti akan ada berkaitan dengan fitur laporan masyarakat. Nah, lalu kalau kita bisa lihat subtasknya di melihat berita dan laporan, itu ada berita, laporan masyarakat, dan posko banjir. Nah, kalau kita melihat di berita, subtasknya itu adalah langsung menampilkan berita tentang banjir dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, lalu ke laporan masyarakat. Nah, laporan masyarakat ini memiliki tiga subtaks yang berbeda dan juga memiliki satu subtaks. Nah, yang pertama itu subtaks yang pertama adalah aplikasi menampilkan laporan dari masyarakat terkait banjir. Nah, lalu yang kedua itu adalah aplikasi langsung menampilkan riwayat laporan dari pengguna. Nah, lalu ada subtaks yang ketiga yaitu yang memiliki subtaksnya lagi yaitu laporan kejadian dari pengguna. Pengguna itu melapor. Nah, lalu subtaksnya itu adalah pengguna tersebut mengirim laporan tersebut. Nah, lalu kita juga memiliki subtaks yang ketiga yaitu posko banjir. Nah, jadi task yang dibutuhkan itu mencari lokasi yang diinginkan, lalu aplikasi memberikan informasi dan layanan posko banjir yang tersedia di posko banjir tersebut. Nah, ini adalah gambaran hierarchical task analysis berdasarkan dari root, dari task utamanya, dari subtasknya, dan mungkin sub-subtasknya. Jadi HTI ini sudah menggambarkan bagaimana nanti usernya, apa yang dibutuhkan usernya, apa saja yang harus dikerjakan usernya untuk nanti melihat semua fitur yang ada di aplikasi yang akan kita redesign nanti, yaitu aplikasi sistem peringatan dini banjir. Mungkin cukup sekian dari sesi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan mental model. Jadi tujuan dari mental model ini adalah untuk memetakan bagaimana pengguna berpikir dan apa yang mereka harapkan saat menggunakan aplikasi tersebut, khususnya dalam mencari informasi banjir dan curah hujan.
Mental model ini terbagi jadi 2 kolom besar. Yang satu itu mengambil berita banjir dan laporan masyarakat. Yang kedua adalah mengetahui status banjir dan curah hujan. Yang pertama mengambil berita banjir dan laporan masyarakat. Itu berisi aktivitas pengguna seperti mengetahui daftar berita banjir, melihat detail berita banjir, membaca laporan masyarakat, mencari berita atau laporan berdasarkan wilayah, mengetahui lokasi kejadian banjir, mengetahui tanggal dan waktu kejadian, mengetahui dampak banjir, melihat status banjir saat ini, mengetahui kredibilitas berita, melihat gambar kejadian, terus memberi laporan banjir, mengisi formulir laporan, mengunggah gambar, melihat daftar laporan. Dan yang kedua itu mengetahui status banjir dan curah hujan, berisi aktivitas pengguna seperti melihat status tinggi muka air, melihat curah hujan, melihat notifikasi, masuk ke menu setting, terus memilih wilayah pemantauan, melihat status terkini, melihat data historis, melihat grafik, dan mengetahui waktu pembaruan terakhir. Jadi kesimpulannya, mental model ini menggambarkan ekspektasi pengguna terhadap fitur yang harus ada dalam sistem peringatan dini banjir. Dengan memahami ini, desainer atau pengembang aplikasi dapat merancang antar muka dan fungsinya itu sesuai kebutuhan pengguna seperti fitur pencarian berdasarkan lokasi, visualisasi data seperti grafik dan peta, terus sistem pelaporan oleh masyarakat, notifikasi dan pembaruan status real time. Next. Conceptual model ini tuh menggambarkan struktur konseptual aplikasi, yaitu cara kerja sistem dan bagaimana fungsi-fungsi dia organisasi berdasarkan tujuan pengguna. Jadi di sini fokus utamanya adalah mengetahui berita banjir dan laporan masyarakat, terus mengetahui status banjir dan curah hujan. Di sini ada bagian-bagiannya berdasarkan warna. Yang warna hijau ini berita banjir di sekitar. Itu memperoleh berita dari berbagai sumber. Terus yang biru ini melihat dan mengunggah laporan masyarakat, itu terdiri dari 4. Menampilkan laporan dari masyarakat, menampilkan riwayat lokasi pengguna, menampilkan kejadian di sepanjang jalur pengguna, dan mengirimkan laporan. Terus untuk yang merah ini mengetahui pusat banjir, itu terdiri dari 2, mengetahui lokasi yang dilaporkan, terus lalu menampilkan informasi kerusakan dan laporan pihak yang ada. Terus yang kuning ini status tinggi muka air. Itu terdiri dari 4, memilih daerah yang dituju, menampilkan data tinggi muka air, memilih grafik data historis, dan menentukan informasi berdasarkan lingkungan rawan. Terus untuk yang ungu, curah hujan dan cuaca. Itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah menampilkan perkiraan cuaca, menampilkan informasi hujan harian, menentukan intensitas curah hujan, menentukan tingkat rawan, terus dan memilih tanggal. Lalu untuk yang hijau tua itu setting dan notifikasi, menampilkan notifikasi dan menampilkan informasi setting. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Intan Nuraini. Oke, untuk selanjutnya ini adalah style design. Kita bisa lihat di sini terdapat menu homepage ataupun halaman utama
yang dimana terdapat pilihan untuk melihat terkait informasi cuaca dan perkiraan hujan yang dimana dapat membantu pengguna bersiap dalam menghadapi kondisi ekstrim. Dan di bawahnya itu terdapat status tinggi muka air. Nah, selanjutnya di sini juga menampilkan fitur pencarian laporan masyarakat juga pos dari banjir. Untuk ini juga terdapat halaman login dan juga pembuatan akun yang memiliki desain minimalis dengan elemen yang bersih. Hal tersebut dapat memudahkan pengguna baru untuk bisa bergabung. Oke, boleh di next. Nah, yang di sini itu terdapat notifikasi yang dimana dapat membantu ataupun pengguna dalam memberikan peringatan dini terkait bencana ataupun potensi bahaya. Lalu terdapat grafik tinggi muka air yang memperlihatkan data historis dan juga tren secara visual. Lalu selanjutnya adalah halaman curah hujan yang disajikan secara interaktif dengan elemen visual menarik yang memberikan intensitas dan juga wilayah. Kami juga memilih desain konsisten dan juga mudah dibaca yang cocok untuk masyarakat umum. Boleh di next. Nah, di menu ini pengguna dapat membuat laporan kejadian dengan mengisi deskripsi dan juga mengunggah foto yang dimana tersebut sangat dapat membantu dalam penanganan yang cepat. Lalu terdapat fitur memilih lokasi posko yang memudahkan korban ataupun relawan menemukan bantuan terdekat. Lalu selanjutnya adalah laporan yang sudah terkirim dapat dilihat dan juga dicari ulang oleh pengguna lain. Aplikasi memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. Oke, dari keseluruhan, desain aplikasi kami berfokus pada kemudahan akses serta kejelasan informasi dan juga partisipasi dari masyarakat sendiri. Kami juga menggunakan warna yang kalem namun memiliki kontras yang dapat membantu navigasi pengguna. Aplikasi tersebut cocok digunakan oleh BPDB, relawan maupun masyarakat umum di daerah rawan banjir terkhusus Bandung. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pada kesimpulan, pada aplikasi ini karena masih kurang efektif dan desain yang tidak intuitif serta fitur terbatas serta belum optimal di koneksi internet pun melambat, jadi pengguna kesulitan dapat menggunakan informasi yang lebih cepat dan akurat. Nah, makanya diperlukan perbaikan desain, lalu penambahan fitur seperti notifikasi real-time, dan juga panduan mitigasi serta peningkatan kinerja aplikasi. Nah, lalu pada peran pengguna, masyarakat berperan sebagai penerima notifikasi, pelapor kondisi sekitar, dan juga pengguna informasi banjir serta rencana evakuasi melalui aplikasi, SMS, atau sirine. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.